Pemirsa, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan untuk memisahkan pelaksanaan pemilu nasional dan juga daerah. Keputusan pemilihan umum nasional terdiri atas DPR, DPD, dan Presiden Wakil Presiden digelar secara serentak. Sedangkan pemilihan daerah baik DPRD digabung dengan pemilihan kepala daerah atau pilkada. Adapun pelaksanaan pemilihan daerah ini digelar usai 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan Pilpres. Putusan ditetapkan dalam sidang putusan nomor 135 Undang-Undang 22 tahun 2024 terkait uji material Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014. Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. 4. Menyatakan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tahun nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5678 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai. Pemilihan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota, dan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang dilaksanakan dalam waktu paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau sejak pelantikan Presiden atau Wakil Presiden. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi importasi gula. Agenda sidang kali ini terkait pemeriksaan keterangan dari ahli pidana dan ahli auditor BPK. Sarana itu tidak ia miliki sehingga tidak. Sidang kasus impor gula oleh Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 Tom Lembong kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Agenda sidang kali ini mendengarkan pernyataan saksi ahli, 2 saksi ahli, yakni Ganjar Laksmana Bonaparta sebagai ahli pidana dan Randy Rizky sebagai ahli auditor Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam hal ini jaksa menilai kasus impor gula menimbulkan kerugian negara mencapai 578 miliar rupiah. Tom Lembong juga mengatakan sidangan kali ini kasusnya menjadi sangat terang usai ahli hukum pidana memberikan keterangan jika tidak ada komunikasi, mana mungkin akan ada kong kali kong munculnya niat jahat. Berarti dia bukan menyalahgunakan kewenangan tapi melawan hukum. Bahkan saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal ya, para pelaku industri gula swasta sampai baru beberapa bulan yang lalu. Ya, jadi 10 tahun yang lalu saya tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal. Ya kan? Saya waktu itu juga terus terang tidak terlalu fokus pada tata kelola gula, ya, banyak hal lain yang lebih genting lagi ya, daripada itu. Semua saksi-saksi membenarkan bahwa tidak ada campur tangan dari Kementerian Perdagangan, apalagi saya sebagai Menteri Perdagangan. Jadi itu esensi dari sebuah tindak pidana kan, ada niat jahat ya, dan berbagai rangkaian tindakan selanjutnya untuk Pemirsa, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan juga perintah penyidikan Harun Masiku. Sidang digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Hasto Kristianto tiba di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pengawalan ketat dari petugas. Dalam sidang kali ini, Hasto diperiksa sebagai terdakwa dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu dan perintangan penyidik dan yang menyeret nama Harun Masiku. Sidang Hasto juga dihadiri sejumlah kader PDIP seperti Ganjar Pranowo dan Jarod Saiful Hidayat hingga Krisdayanti.
Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Hasto juga disebut-sebut memerintahkan Harun Masiku untuk menenggelamkan ponselnya agar tidak terlacak KPK. Oke, thanks. Yang itu ditenggelamkan saja, tidak usah mikir sayang dan lain-lain. Gitu ya. Saudara nggak tahu ini, nggak pernah ngirim. Ya, saya tidak tahu terhadap percakapan ini, tahu di persidangan ini, karena pada saat itu juga saya sedang ada acara hari lahir Bung Karno. Oke. Pemirsa, Kejaksaan Agung akan menjadwalkan pemeriksaan kedua kepada Mendikbudristek periode 2019 hingga 2024 Nadiem Makarim dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop senilai 9,9 triliun rupiah. Jadwal pemanggilan kedua akan diumumkan usai tim penyidik mendalami keterangan Nadiem Makarim di pemeriksaan pertama. Nadiem diperiksa selama kurang lebih 12 jam atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek pada tahun 2019 hingga 2022. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan, tim penyidik Kejaksaan Agung menilai keterangan Nadiem masih diperlukan untuk mengungkap kasus. Rencananya Kejagung akan kembali memanggil Nadiem Makarim untuk diperiksa. Ini kan baru kemarin ya diperiksa, dan tentunya penyidik akan mempelajari dulu terkait dengan hasil keterangan yang sudah diberikan yang bersangkutan, dan tentu ya penyidik kalau melihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu kan masih perlu lagi digali. Ada pertanyaan-pertanyaan lain karena ini kan menyangkut masalah pengadaan ini kan tidak sederhana ya, karena anggarannya cukup signifikan, dan tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Nah, barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja ya akan menjadwal pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan. Sementara itu, Nadiem Makarim mengaku akan bersifat kooperatif dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang menjerat dirinya. Nadiem meyakini bahwa penegakan hukum dalam kasus ini akan berjalan adil dan transparan. Saya baru saja menyelesaikan tugas dan tanggung jawab saya sebagai warga negara Indonesia yang patuh kepada proses hukum. Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih. Dalam kapasitas saya sebagai saksi. Selain keterangan dari Nadiem Makarim, Kejaksaan Agung juga masih mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan lainnya, terutama dari mantan staf Nadiem, Jaristan, yang sudah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan pemanggilan paksa terhadap Jaristan. Dari Jakarta, Jessica Winata dan Yudi Richard, iNews melaporkan.